Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Fitri Lukiana, NIM 06391105 akan mempresentasikan tugas EPSK 1 yang berjudul pengukuran waktu kerja dengan work factor dan MTM 1. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih perhitungan waktu baku secara tidak langsung. Pengukuran waktu baku secara tidak langsung adalah pengukuran atau perhitungan kerja tanpa adanya observasi secara langsung, sehingga dapat dihitung sebelum aktivitas atau operasi kerja dilaksanakan. Dengan menggunakan data waktu baku, yaitu berfungsi untuk mengukur kerja mesin atau satu operasi tertentu, tetapi tidak dapat dilakukan untuk operasi yang berbeda atau yang lain. Dan data waktu gerakan yaitu berfungsi untuk mengukur waktu berdasarkan elemen-elemen gerakannya dengan adanya keuntungan yaitu untuk menghemat biaya dan mempercepat proses. Di sini tertera video pengamatan saya, yaitu pengamatan ketika mencuci piring. Selanjutnya itu saya membagi eh, kegiatan mencuci piring menjadi elemen breakdown. Yang pertama adalah tangan kanan menjangkau keran pada wastafel, yang kedua adalah memutar atau menyalakan keran pada wastafel menggunakan jari tangan kanan, yang ketiga adalah mengambil piring kotor dengan tangan kiri, yang keempat membilas piring kotor dengan air, yang kelima tangan kanan mengambil spons pencuci, yang keenam menggosok piring dengan menggunakan spons, yang ketujuh meletakkan spons, yang kedelapan membilas piring dengan air, yang kesembilan mengambil spons bersih untuk piring yang sedang dibilas, yang kesepuluh menjangkau keran air pada wastafel, yang 11 memutar atau mematikan keran air pada wastafel, dan yang terakhir meletakkan piring pada rak piring dengan tangan kanan. Kemudian kita akan melakukan metode work factors. Work factor sendiri merupakan identifikasi elemen gerakan berdasarkan atas anggota badan mana yang bergerak atau bekerja. Ada 4 variabel yang mempengaruhi waktu kerja, yaitu anggota tubuh yang terpakai, jarak perpindahan dalam satuan inci, kebutuhan kontrol manual, dan yang terakhir beban atau tahanan yang menghambat. Dan penulisan atau notasi untuk metode analisis work factor ini adalah ABC, di mana A merupakan anggota badan yang bergerak, B adalah jarak, dan C adalah work factor. Di sini saya memasukkan tabel work factors. Kemudian selanjutnya saya menganalisis gerakan sesuai metode work factors, di mana elemen pertama dengan motion analysis A15 dengan motion analysis deskripsinya, yaitu basic motion tangan kanan menjangkau keran air sejauh 15 inci dengan waktu 51 dikali 10 pangkat minus 4 menit. Yang kedua ada FH2, yaitu jari tangan memutar keran air sejauh 2 inci dengan waktu 17 kali 10 pangkat minus 4 menit. Yang ketiga ada A5 dengan basic motion tangan kiri mengambil piring kotor sejauh 5 inci dengan waktu 29 dikali 10 pangkat minus 4 menit. Yang keempat ada A4, yaitu tangan kiri mendekatkan piring pada keran air dan membilas piring sejauh 4 inci dengan waktu 26 dikali 10 pangkat minus 4 menit. Kemudian yang kelima ada A10, yaitu basic motion, tangan kanan mengambil spons sejauh 10 inci dengan waktu 42 kali 10 pangkat minus 4 menit. Yang keenam ada A2, yaitu basic motion, tangan kanan menggosok piring dengan spons sejauh 2 inci dengan waktu 20 kali 10 pangkat minus 4 menit. Yang ketujuh itu ada A10, yaitu basic motion, di mana tangan kanan meletakkan kembali spons sejauh 10 inci dengan waktu 42 dikali 10 pangkat minus 4 menit. Yang ke-8 ada A7, membilas piring dengan air dari keran yang berjarak 7 inci dengan waktu 35 dikali 10 pangkat minus 4 menit. Yang ke-9 ada A3, di mana basic motion dengan tangan mengambil spons bersih yang berjarak 3 inci dari keadaan sebelumnya dengan waktu 22 dikali 10 pangkat minus 4 menit.
Yang ke-10 ada A2, di mana basic motion dengan tangan menjangkau keran air yang berjarak 2 inci dari keadaan sebelumnya dan berwaktu 20 dikali 10 pangkat minus 4 menit. Yang ke-11 itu ada FH2, di mana basic motion, yaitu jari tangan memutar keran air sejauh 2 inci dengan waktu 17 kali 10 pangkat minus 4 menit. Dan yang terakhir ada A18, yaitu basic motion, di mana tangan kanan meletakkan piring sejauh 18 inci dengan waktu 55 kali 10 pangkat minus 4 menit. Dari tabel hasil analisis gerakan work factor di atas, kita mendapatkan hasil perhitungan, yaitu sebesar 376 dikali 10 pangkat minus 4 menit, atau setara dengan 0,0376 menit. Selanjutnya itu ada MTM1 atau Method Time Measurement 1. MTM1 ini merupakan suatu prosedur untuk menganalisis setiap operasi atau metode kerja ke dalam gerakan-gerakan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kerja tersebut, dan kemudian menetapkan standar waktu dari masing-masing gerakan tersebut berdasarkan macam gerakan dan kondisi-kondisi kerja yang ada. Di MTM1 ini ada pengendalian yang mempengaruhi gerakan, yaitu mata, otot, dan mental, dan ada faktor yang mempengaruhi lamanya gerakan, yaitu jarak, beban, ketelitian, dan penggunaan penglihatan. Di sini saya mencantumkan tabel MTM1. Ini ada tabel pertama dan tabel kedua. Ini ada tabel ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini ada tabel ke-8, ke-9, dan ke-10, yaitu tabel simultan motion, di mana ini merupakan gerak simultan yang dilakukan oleh dua anggota badan secara bersamaan. Di sini ada tabel analisis gerakan MTM1, di mana saya membaginya menjadi 4, yaitu elemen breakdown, notasi gerakan, deskripsi gerakan, dan perhitungan waktu MTM1 dalam satuan 10 pangkat minus 5 jam. Untuk elemen breakdown yang pertama itu R16, yaitu gerakan menjangkau keran air dengan tangan kanan sejauh 16 inci pada case A, yaitu menjangkau benda di lokasi tertentu dengan waktu 11,4 TMU. Selanjutnya, yang kedua ada T60 derajat, di mana gerakan ini adalah gerakan tangan kanan memutar untuk menyalakan keran air dengan derajat memutar 60 derajat dengan klasifikasi weight small di antara 0 sampai 2 pounds dan dengan waktu 4,1 TMU. Yang ketiga itu ada R5A, yaitu menjangkau piring pada case A, yaitu yang berada di lokasi tertentu sejauh 5 inci dengan waktu 6,5 TMU, dan G1A, di mana ini merupakan gerakan mengambil piring dengan ukuran medium dan mudah untuk diambil dengan waktu 2 TMU. Yang keempat itu ada M4C, yaitu memindahkan atau mendekatkan piring sejauh 4 inci ke posisi yang tepat, yaitu pada air mengalir. Hand in motion, karena sebelumnya tangan kiri sudah menjangkau dan memegang piring dengan waktu 4,3 TMU. Yang kelima ada R10A, yaitu tangan kanan menjangkau spons di lokasi tertentu sejauh 10 inci dengan waktu 8,7 TMU, dan ada G1A, yaitu gerakan mengambil spons dengan ukuran kecil dan mudah dibawa dengan waktu 2 TMU. Dan yang keenam itu ada P1S, di mana kita mengarahkan spons yang berbentuk simetris dan menggosoknya ke piring. Ini dimasukkan ke dalam kelas loose karena tidak diperlukan tekanan dan easy to handle dengan waktu 5,6 TMU. Selanjutnya yang ketujuh ada RL1, yaitu RL1 ini merupakan gerakan rilis, melepaskan atau meletakkan spons dengan deskripsi mudah untuk dilepaskan dengan cara membuka jari tangan dengan waktu 2 TMU. Dan yang kedelapan ada M4C, yaitu memindahkan atau mendekatkan piring sejauh 4 inci ke posisi yang tepat, yaitu pada air mengalir. Hand in motion dengan waktu 4,3 TMU. Yang kesembilan ada R3A, yaitu tangan kanan menjangkau spons bersih di lokasi tertentu, yaitu case A sejauh 3 inci dengan
waktu 5,3 TMU, dan G1A tangan kanan mengambil atau memegang spons dengan waktu 2 TMU. Yang ke-10 ada R2A, di mana ini merupakan gerakan tangan kanan menjangkau atau reach keran air yang berjarak 2 inci dari tangan sebelumnya yang sedang bekerja, hand in motion, dengan waktu 3,5 TMU. Yang ke-11 ada T60 derajat, di mana ini merupakan gerakan tangan kanan memutar untuk mematikan keran air dengan derajat memutar, yaitu sebesar 60 derajat dengan klasifikasi weight small, dari 0 sampai 2 pounds dengan waktu 4,1 TMU. Dan yang terakhir ada M18C, yaitu memindahkan piring sejauh 18 inci, yang termasuk dalam case C, yaitu memindahkan objek ke lokasi yang tepat, yaitu ke rak piring dengan waktu 20,4 TMU. Dan RL1 rilis 1 yaitu pemindahan objek atau piring secara normal hanya dengan membuka jari tangan dengan waktu 2 TMU. Selanjutnya ada tabel X. Lalu ada gerakan simultan, di mana ini dibagi menjadi gerakan tangan kanan, gerakan tangan kiri, dan klasifikasi. Yang pertama itu ada G1A mengambil spons dan G1A memegang piring kotor dan dimasukkan ke dalam klasifikasi easy to perform simultaneously. Dan yang kedua ada P1S, easy to handle, yaitu gerakan mendekatkan spons dengan piring kotor. Dan ada G1 yaitu memegang piring kotor dan dimasukkan ke dalam klasifikasi easy to perform simultaneously. Klasifikasi ini berdasarkan tabel X yang tertera. Dari hasil perhitungan MTM tersebut, itu dihasilkan 88,2 dikali 10 pangkat minus 5 jam. Dan kita ubah menjadi menit agar hasilnya sama seperti yang work factor dalam satuan menit menjadi 88,2 dikali 6 kali 10 pangkat minus 4 menit. Sehingga hasilnya menjadi 0,05292 menit. Selanjutnya ada analisis hasil work factor dan MTM1, di mana kita mendapatkan hasil untuk metode work factor yaitu dengan hasil 0,0376 menit, dan dengan metode MTM1 didapatkan hasil 0,05292 menit. Di mana terdapat hasil selisih waktu yaitu sebesar 0,01532 menit. Mengapa terjadi perbedaan antara hasil perhitungan work factor dan MTM1? Hal ini dikarenakan pada MTM1 setiap gerakan diklasifikasikan, sedangkan kalau pada work factor ini cuman terdapat 5 kondisi yang mempengaruhi perhitungan dan gerakannya tidak dirincikan. Dan alasan yang kedua itu, pada MTM1 suatu kegiatan kerja sudah dibagi menjadi case ataupun class of it, sedangkan pada work factor tidak terbagi. Dan alasan yang ketiga adalah pada MTM1 terdapat ketentuan-ketentuan lain, seperti ada atau tidaknya tekanan, bentuk benda yang simetris, semi-simetris atau tidak, mudah atau sulit diatasi. Sedangkan kalau pada work factor tidak terdapat ketentuan yang lebih mendalam atau merinci. Ketiga alasan inilah yang membuat perhitungan MTM1 lebih rinci dan hasilnya pun lebih besar dibandingkan perhitungan waktu pada work factor yang saya lakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.